Sudah ribuan tahun manusia menggambar peta. Pengetahuan orang-orang dulu lahir dari kisah kepercayaan dan imajinasi. Tulis Fethullah Pierre dalam Mapping a Changing World. Terutama pada abad ke-16, bumi seperti dunia bagi para pengembara. Peta tablet. Peta tablet merupakan peta tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Orang-orang Babilonia yang hidup di Mesopotamia, kini Irak, membuat peta sejak kira 500 sebelum Masehi. Mereka memahatinya pada tablet tanah liat kecil yang tak lebih besar dari sekian orang dewasa. Peta papirus. Orang Mesir kuno juga sudah mulai menggambar lokasi pada selembar kertas papirus. Salah satunya dibuat pada sekira 330 sebelum Masehi. Adapun peta koin perak sama dengan peta milik orang Yunani yang tertua. Peta sutra sama dengan peta tertua dari Tiongkok yang masih diselamatkan terbuat dari sutra. Ia tersegel dalam makam di Provinsi Gunan pada tahun 168, tercetak di balik koin perak. Berasal dari abad keempat sebelum Masehi, koin itu menggambarkan lokasi yang benar-benar ada, yaitu Ephesus yang kini bagian dari Turki. Peta ini dipercaya menunjukkan tempat yang benar-benar ada, yaitu Danau Moris yang dulunya menutupi sebagian besar wilayah kota Fayum di Mesir Utara, sekarang menjadi kota gurun pasir. Tabula Rogeriana. Tabula Rogeriana atau kitab Roger, juga kitab Roger, adalah peta dunia yang digambar oleh pakar geografi Arab, yakni Al-Sarif Al-Idrisi pada tahun 1950. Glob tersebut dapat diputar 180 derajat. Dari 70 lembaran peta datar yang dibuatnya, ia disambungkan dalam simpul melingkar koordinat astronomi, kemudian dituangkannya ke dalam bola perak yang beratnya sekira 4.400 kg berdiameter sekira 8. Catatan Atlas. Peta terpenting berbahasa Catalan dari abad pertengahan. Dibuat pada tahun 1375 oleh Abraham Cresques, adalah kartografer Yahudi. Asalnya dari Palma, Majorca yang waktu itu bagian dari Aragon, Spain atau Spanyol. Peta buatannya awalnya terdiri dari 6 lembar selebar 65 sampai 50 cm yang dilipat secara vertikal. Ia dicat warna-warni termasuk emas dan perak. Menggambar benua Amerika. Kendati belum sepenuhnya tergambar sempurna, benua Amerika akhirnya menemukan bentuknya dalam peta. Di antara peta penting dalam kosmografia adalah peta Tabula Novarum Insularum sebagai peta pertama yang menunjukkan benua Amerika terpisah secara geografis. Sebastian Münster, kartograf Jerman yang membuat peta ini. Google Map, peta dunia modern yang semakin akurat. Bukan lagi lewat penjelajahan lautan, pada Desember 1968, 3 astronot pergi keluar angkasa dengan Apollo 8 dan untuk pertama kalinya melihat dunia dengan mata kepala sendiri. Pada abad 17 sampai saat ini, ilmu kartografi semakin berkembang. Pembuatan peta berdasarkan metode-metode ilmiah mampu menggambarkan dunia secara lebih akurat dan tampak nyata. Pemetaan pada periode modern ini dilakukan dengan menggabungkan potret udara dari feel dari penginderaan jauh dan pengecekan lapangan. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Pengertian peta bisa dikatakan sebagai gambaran yang berada di suatu bidang datar dalam skala yang lebih kecil. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Adapun Standar Nasional Indonesia atau SNI terkait dengan peta rupa bumi. Fungsi pembuatan peta. Peta memiliki beberapa fungsi di berbagai bidang, antara lain untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif, atau letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Pengertian wilayah pesisir.
pertama, batas wilayah pesisir dari Sugiharto 1976, daerah peralihan atau interface area antara ekosistem darat dan laut. 2. Batas administrasi desa, kecamatan pesisir yang mempunyai garis pantai. 3. Batas ekologis, yakni kawasan yang dipengaruhi oleh proses laut, hutan mangrove, alur migrasi biota, pasang surut, dan intrusi air laut. 4. Kebijakan spasial tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir. 5. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem Informasi Geografis atau SIG membuat gambarannya lebih indah dan syarat akan infografis tentang kondisi existing dan perencanaan atau kebijakan spasial, monitoring, dan evaluasi. Definisi Sistem Informasi Geografis didefinisikan sebagai pertama, measurement atau mengukur, kedua, mapping atau memetakan, ketiga, monitoring atau memantau, 4, modeling atau permodelan, keempat, definisi GIS tersebut disingkat 3M dan 1P. Komponen Sistem Informasi Geografis. Komponen ini saling terkait. Pertama, perangkat keras atau hardware, 2, perangkat lunak software, 3, data, 4, manusia, 5, metode, 6, manajemen, 7, inventarisasi sumber daya alam, dan 8, pengawasan daerah bencana alam. Fungsi Sistem Informasi Geografis sebagai alat bantu atau tools dalam pengambilan ataupun rekomendasi keputusan. Adapun di bidang kelautan perikanan, di peta perencanaan pelabuhan perikanan, monitoring atau pengawasan kapal perikanan tangkap di wilayah Republik Indonesia, peta zona potensi perikanan tangkap secara real time, peta sebaran hidrooceanografi atau suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil A, dan lain-lain. Peta sebaran ekosistem pesisir, yakni mangrove, terumbu karang, dan lamun. Selain itu juga peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peta rencana pengelolaan zonasi kawasan konservasi, dan lain-lain. Kualitas informasi tidak diragukan lagi. Pertama, kuantitatif, terverifikasi, aksesibilitas, komprehensif, sesuai, info terbaru, jelas, presisi, dan akurat. Proyeksi. Datum Indonesia WGS 1984. Sistem informasi yang didesain untuk bekerja dengan data spasial atau data bergeoreferensi. Untuk menghandle data spasial maupun suatu kumpulan tindakan, penggunaan proyeksi yang paling familiar adalah latitude atau longitude atau lintang bujur dengan satuan derajat. Kedua, Universal Transverse Mercator atau UTM dengan satuan meter. Global Position System atau GPS. GPS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan ataupun biaya penyiapan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980. GPS ini meliputi GPS 2 dengan 12 satelit, dirilis tahun 1997-2004 dengan desain life atau masa beroperasi selama 7,5 tahun. Lalu GPS 2 RM8 dengan 8 satelit dirilis tahun 2005-2009, desain life 7,5 tahun. GPS 3 dengan 10 satelit dirilis tahun 2005-2009 dengan masa beroperasi 15 tahun, Global Navigation Satellite System atau GNS. Kemudian GPS 3F dengan 22 satelit dan GPS 3 SV02 tahun 2017, Complete Acoustic US Air Force Base atau GNS. Pada tahun 2018-2020, diluncurkan GPS generasi ketiga yakni GPS GLONASS Soviet dan Galileo Uni Eropa.
Bureau Satellite Navigation Network China. GPS atau Global Position System adalah sistem satelit navigasi yang paling populer dan paling banyak diaplikasikan di dunia pada saat ini, baik di darat, laut, udara, maupun angkasa. Di samping aplikasi-aplikasi militer, bidang aplikasi GPS yang cukup marak saat ini antara lain survei pemetaan, geodinamika, geodesi, geologi, geofisik, transportasi dan navigasi, pemantauan deformasi. Selain itu, GPS juga digunakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahkan di bidang olahraga dan rekreasi. Di Indonesia sendiri, penggunaan GPS sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu dan terus berkembang sampai saat ini. Software untuk aplikasi GIS. Ada beberapa yang sangat familiar yang sering digunakan user. Di antaranya, pertama, Garmin MapSource adalah software bawaan GPS Garmin. 2. SMS dan MAIC atau Surface Water Modeling System, contohnya pemodelan arus dan gelombang laut. 3. Global Mapper atau Image Processing, software pengolah data citra. 4. AirMapper dan AirDAS atau Image Processing, software pengolah data citra. Dan yang kelima adalah ArcGIS dan SuperMap.